gerak hewan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang. Hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang invertebrata, dan hewan bertulang belakang vertebrata. 1. Hewan invertebrata tidak bertulang belakang. Ciri-ciri hewan invertebrata. A. Tidak memiliki tulang belakang. B. Susunan saraf terletak di bagian ventral perut, di bagian bawah saluran pencernaan. C. Memiliki rangka luar eksoskeleton. D. Otaknya tidak terlindungi oleh tengkorak. Hewan invertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu A. Hewan berpori porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. B. Hewan berongga Coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel itu terdapat sel beracun yang menyengat. C. Cacing pipi Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah hewan yang berbentuk cacing dengan tubuh pipi dan tidak bersegmen. Cacing pipi pada umumnya hidup di sungai, laut, danau, ataupun sebagai parasit. D. Cacing gilik Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah cacing yang berbentuk gilik. Kedua ujung tubuh berbentuk runcing, sedangkan tengahnya bulat. E. Cacing berbuku-buku Annelida. Annelida adalah cacing yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang dengan berbagai sistem organ yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. F. Hewan lunak Moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang untuk melindungi tubuh. G. Hewan dengan kaki beruas-ruas Arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras. H. Hewan berkulit duri Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur yang keras. 2. Hewan vertebrata, bertulang belakang. Ciri-ciri hewan vertebrata adalah A. Memiliki tulang pada bagian belakang, yang terentang dari bagian bawah kepala hingga mencapai bagian ekor atau tulang ekor. B. Otak terlindungi tengkorak yang merupakan tulang yang keras dan kuat. C. Memiliki bentuk tubuh yang proporsinya adalah simetris bilateral, yaitu jika tubuh hewan vertebrata dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris. D. Memiliki beberapa bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan meskipun tidak mutlak. E. Memiliki kelenjar endokrin. F. Memiliki susunan saraf yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. G. Memiliki suhu tubuh panas dan cenderung menetap, serta memiliki suhu tubuh yang dingin sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. H. Memiliki jenis sistem pernapasan atau respirasi yang menggunakan paru-paru, insang, dan operculum. I. Memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari bagian mulut hingga menuju anus pada bagian depan tulang belakang. J. Memiliki dua lapisan kulit, yaitu lapisan epidermis dan endodermis. K. Memiliki alat reproduksi yang berpasangan, kecuali pada beberapa jenis vertebrata, seperti burung. Hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu A. Ikan Pisces. B. Katak amfibi. C. Reptil Reptilia. D. Burung Aves. E. Hewan menyusui, mamalia. Alat gerak manusia. Alat gerak manusia dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. 1. Alat gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia adalah tulang. Tulang-tulang manusia yang menjadi satu kesatuan membentuk tubuh disebut sistem rangka. Fungsi rangka manusia adalah A. Membentuk tubuh. B. Tempat melekatnya otot. C. Menopang dan menegakkan tubuh. D. Melindungi organ tubuh. E. Sebagai alat gerak. 2. Alat gerak aktif. Alat gerak aktif manusia adalah otot. Otot dapat menggerakkan tulang karena sel-sel otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Otot yang menyusun tubuh manusia dibedakan menjadi 3, yaitu A. Otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang bekerja atas kehendak kita. B. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita perintah. C. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja tanpa perintah dan bekerja terus-menerus tanpa istirahat.
3. Sendi manusia. Macam-macam sendi pada manusia. A. Sendi engsel. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contoh, hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta. B. Sendi pelana. Sendi pelana dapat bergerak dua arah. Contoh, hubungan tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. C. Sendi peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Contoh, hubungan antara tulang panggul dengan tulang paha. D. Sendi putar. Sendi putar dapat bergerak memutar. Contoh, hubungan antara tulang leher dengan tulang tengkorak. E. Sendi geser. Sendi geser dapat bergerak menggeser saja. Contoh, pada tulang-tulang pergelangan kaki. Gangguan pada tulang manusia. Macam-macam gangguan pada tulang manusia. A. Retak tulang. Retak tulang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Fraktura sederhana. Apabila tulang yang retak tidak sampai melukai otot. 2. Green stick, retak tak lengkap apabila tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai memisah. 3. Fraktura tertutup. Apabila tulang yang patah menyebabkan otot terluka, tetapi tidak keluar dari kulit. 4. Fraktura terbuka. Apabila tulang yang patah sampai mencuat keluar kulit. B. Rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Penderita gangguan ini memiliki tulang kaki berbentuk X atau O. C. Hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh pengumpulan yang abnormal dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. D. Mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Hal ini menyebabkan kepala menjadi kecil. E. Osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan tulang karena reabsorpsi bahan tulang terhambat. Hal ini disebabkan oleh kekurangan hormon kelamin pria atau wanita. F. Gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang terjadi karena kedudukan tulang belakang bergeser dari kedudukan normal. Kelainan pada tulang belakang ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Skoliosis. Jika tulang belakang melengkung ke arah samping, sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. 2. Lordosis. Jika tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang. 3. Kifosis. Jika tulang punggung melengkung ke belakang, sehingga penderita kelihatan bungkuk.